Kasus Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Supriyono alias Botok dinilai menjadi ujian penting bagi penerapan program Preventive Strike Polda Metro Jaya dalam sejumlah insiden jelang demonstrasi 27 Agustus 2026. Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Bambang Rukminto mengatakan, konsep preventive strike pada dasarnya dapat diterima dalam praktik pemolisian karena aparat memang memiliki kewenangan melakukan tindakan pencegahan terhadap potensi tindak pidana. Namun, batasnya harus jelas. Tindakan preventif harus didasarkan pada indikator risiko yang konkret, bukan karakter atau rekam aktivitas politik seseorang. Preventive strike ini adalah kegiatan yang bisa diterima dalam kegiatan pemolisian. Melakukan tindakan kepolisian untuk mencegah tindakan atau terjadinya kejahatan, kata Bambang diwawancarai Tribunnews.com redaksi Solo, Selasa, 25 Agustus 2026. Bambang memberikan sejumlah contoh indikator yang dapat menjadi dasar tindakan preventif kepolisian, seperti adanya benda berbahaya, rencana kekerasan, sabotase, atau persiapan melakukan tindak pidana. Pendekatan semacam itu, kata dia, lebih mudah dipertanggungjawabkan karena aparat memiliki indikator konkret mengenai ancaman yang hendak dicegah. Ia mencontohkan respons publik terhadap penindakan terhadap 21 orang dalam aksi sebelumnya. Dukungan publik terhadap tindakan tersebut muncul setelah polisi menjelaskan adanya dugaan persiapan kerusuhan, termasuk temuan flare dan botol yang diduga akan digunakan sebagai bahan untuk membuat bom Molotov. Persoalannya menjadi berbeda apabila indikator tindakan preventif justru bergeser kepada identitas atau profil seseorang. Aktivis yang kritis terhadap pemerintah, pernah mengikuti demonstrasi, pernah berhadapan dengan aparat, mengorganisasi massa, menggalang dana, atau memiliki jaringan politik tidak semestinya secara otomatis dikategorikan sebagai ancaman. Kalau indikatornya adalah profil aktivis kritis, pernah demonstrasi, pernah berhadapan dengan aparat, mengorganisasi massa, menggalang dana, mempunyai jaringan politik, ini berisiko political profiling, ujar Bambang. Waspada chilling effect. Penggunaan kewenangan kepolisian dengan indikator yang tidak jelas juga berpotensi menghasilkan chilling effect atau efek jeri terhadap masyarakat. Efek tersebut terjadi ketika seseorang tidak perlu benar-benar dilarang untuk akhirnya memilih diam karena muncul persepsi bahwa aktivitas tertentu dapat membuat dirinya diawasi, dipanggil, diperiksa, atau diproses hukum. Dampaknya tidak berhenti pada satu orang. Masyarakat lain dapat ikut melakukan self-censorship karena khawatir masuk dalam radar kepolisian hanya karena terlibat dalam aktivitas politik atau aksi penyampaian pendapat. Saya sebenarnya ingin ikut aksi, tetapi jangan-jangan nanti saya masuk radar polisi, kata Bambang menggambarkan bentuk self-censorship yang dapat muncul. Kondisi tersebut dinilai lebih berbahaya bagi kebebasan berpendapat karena rasa takut dapat menyebar kepada masyarakat yang sebenarnya tidak pernah dilarang untuk menyampaikan aspirasi. Karena itu, Bambang meminta Polri berhati-hati agar kewenangan intelijen tidak justru menghasilkan ketakutan kolektif yang bertentangan dengan prinsip pemolisian demokratis. Bambang mengingatkan, penggunaan preventive strike tanpa indikator risiko yang transparan juga dapat berdampak terhadap kepercayaan publik kepada kepolisian. Jika profil politik seseorang mulai menjadi dasar untuk menentukan apakah dirinya merupakan ancaman, kepolisian berisiko dipersepsikan tidak lagi bekerja berdasarkan ancaman tindak pidana, melainkan berdasarkan posisi atau sikap politik warga. Alih-alih kepolisian mendapat kepercayaan masyarakat yang harus dilayaninya, justru kepolisian akan semakin dipersepsi sebagai alat politik kekuasaan, ujarnya. Menurut Bambang, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kepolisian berada dalam posisi yang memiliki kewenangan besar untuk melakukan deteksi dan pencegahan sebelum sebuah tindak pidana terjadi. Kewenangan tersebut harus tetap memiliki batas agar tindakan preventif tidak berubah menjadi pengawasan terhadap kelompok atau individu berdasarkan pandangan politiknya. Dalam konteks Botok, Bambang tidak menyimpulkan bahwa Polda Metro Jaya telah menyalahgunakan program preventive strike. Fakta mengenai dasar tindakan aparat, kata dia, tetap harus dibuka dan dijelaskan oleh kepolisian secara transparan. Namun, kasus tersebut menjadi penting karena publik berhak mengetahui alasan di balik tindakan aparat terhadap Botok. Pertanyaan utamanya adalah apakah Botok diperlakukan sebagai potential offender karena terdapat indikator konkret mengenai dugaan tindak pidana atau sebagai potential threat karena profil, jaringan, dan aktivitas politiknya.
Kasus Botok adalah ujian penting bagi desain preventive strike Polda Metro Jaya, kata Bambang. Polda Metro Jaya, lanjut dia, perlu menjelaskan dasar tindakan terhadap Botok secara terbuka agar publik dapat menilai apakah langkah kepolisian benar-benar berbasis risiko tindak pidana atau justru berpotensi masuk ke wilayah political profiling. Penjelasan tersebut sekaligus penting untuk memastikan tindakan preventif tidak menghasilkan efek jeri yang membuat masyarakat memilih membatasi sendiri kebebasannya dalam menyampaikan pendapat. AMPB memastikan rencana demonstrasi tetap berjalan meski pada Senin, 24 Agustus 2026, terdapat kelompok lain yang mengatasnamakan masyarakat Pati menemui DPR. DPR sendiri menyatakan pembahasan RUU perampasan aset masih berlangsung. Wakil Ketua DPR Sari Yuliati menyebut pembahasan dilakukan dengan kehati-hatian dan melalui masukan publik agar aturan tersebut tidak disalahgunakan sebagai alat kriminalisasi. Jelang aksi tersebut, situasi AMPB juga diwarnai sejumlah peristiwa. Koordinator AMPB Supriyono alias Botok sempat terlihat hendak masuk ke mobil polisi di sekitar gedung DPR. Video tersebut kemudian memunculkan kabar bahwa Botok ditangkap. Polda Metro Jaya membantahnya dan menyatakan Botok tidak ditangkap maupun diamankan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Satintelkam Polres Metro Jakarta Pusat sebelumnya telah berkomunikasi dengan Botok dan Teguh terkait rencana kegiatan masyarakat asal Pati di depan gedung DPR.